berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kita lihat apa saja kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kegiatan manusia yang pertama adalah membakar hutan. Kenapa membakar hutan mengakibatkan kerusakan lingkungan? Karena akan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Yang kedua, manusia menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Kita masuk ke bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Kita lihat apa saja fungsi dari tumbuhan itu. Bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya tanaman padi dan jagung. Kedua, ada akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar lainnya yang merupakan cabang dari akar utama. Contohnya tanaman mangga dan tanaman jambu. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Ada akar gantung, akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Akar napas berfungsi untuk bernapas mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Selanjutnya, ada akar papan atau banir. Fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan, contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Ada juga akar tunjang, fungsinya untuk penahan tumbuhan agar tidak roboh, contohnya akar pohon bakau dan pandan. Apa saja fungsi akar? Satu, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan. Ketiga, akar berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang. Ada batang berkayu. Batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Batang basah dan berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya batang bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Fungsi dari batang: satu, menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu.
Selanjutnya, bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun ialah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan bentuk daunnya. Ada daun yang tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Kita lihat bentuk masing-masing bentuk daun. Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ialah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Kedua, sebagai tempat penguapan air, dan ketiga, sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, fungsinya menahan bunga agar tidak terbawa angin. Kedua, kelopak bunga, melindungi bunga sebelum mekar. Mahkota, menarik perhatian polinator. Benang sari, alat reproduksi jantan, dan putik, alat reproduksi betina. Apa itu polinator? Polinator adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga, contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang terakhir adalah buah dan biji. Buah dan biji itu terdiri dari daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian dari tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji, dan biji nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia, ke materi wawancara. Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Kita simak ya. Ya, betul, mereka sedang melakukan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang peristiwa. Dalam wawancara, ada orang yang mewawancarai, disebut sebagai pewawancara. Kemudian, ada orang yang diwawancarai, disebut sebagai narasumber. Dalam wawancara, kita harus memberikan pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik itu, pertama, sesuai topik apa yang akan dibicarakan. Kedua, kita menggunakan bahasa yang benar. Ketiga, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keempat, jawabannya bukan ya dan tidak. Kelima, menggali lebih banyak informasi. Keenam, pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran. Ketujuh, antar pertanyaan berkesinambungan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus membuat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya kalian datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap santun. Kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan.
Keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa itu? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ingat ya, adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, kita harus memperkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Kedua, sampaikan tujuan kita. Apa maksud tujuan kita untuk melakukan wawancara ini? Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran narasumber. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber dengan lengkap ya. Keenam, selalu membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber. Ketika sedang melakukan wawancara, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Ke-11, hormati petunjuk narasumber. 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, mohon diri kepada narasumber. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang tidak berkenan. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jaga selalu kesehatan ya.